Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Hilda Triadi, NPM 1804041101, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan isi dari makalah Fiskal dan Moneter yang berjudul Kebijakan Moneter Islam dalam Sistem Keuangan Ganda. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam bab pembahasan. 1997-1998, Bank Umum Syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hingga akhir September 1998, tercatat ada sebanyak 55 bank bermasalah dan semuanya merupakan bank konvensional. Bank Muamalat sendiri masih tetap bertahan tanpa bantuan dana dari pemerintah. Oleh karena itu, cukup alasan untuk melihat perbankan syariah sebagai lembaga keuangan alternatif. Ketiadaan instrumen suku bunga dalam seluruh aktivitas sistem keuangan syariah telah digantikan oleh konsep bagi hasil. Hal ini merupakan satu-satunya perbedaan antara sistem keuangan konvensional dengan sistem keuangan Islam pada masa kontemporer ini. Sistem keuangan Islam kontemporer masih menggunakan uang fiat konvensional dan masih menerapkan fractional reserve banking system. Hal ini dapat dipahami mengingat sistem keuangan syariah di Indonesia masih terdominasi oleh kekuatan sistem konvensional yang besar dalam kerangka sistem perbankan ganda. Secara teoritis, peneliti-peneliti yang memberi perhatian terhadap perkembangan sistem keuangan Islam menunjukkan bahwa konsep bagi hasil lebih baik daripada instrumen suku bunga yang digunakan oleh sistem keuangan konvensional. Dilihat dari segi keadilan, reduksi kegiatan spekulasi, efisiensi sumber daya, dan lain-lain. Oleh karena itu, harus dibuktikan secara empiris bahwa dengan tidak adanya instrumen suku bunga dalam sistem keuangan Islam yang digantikan dengan konsep bagi hasil ini dapat mendukung sistem keuangan ganda secara keseluruhan, khususnya dalam studi permintaan uang dan stabilitas moneter dalam sistem keuangan atau perbankan ganda. Sebuah kebijakan moneter adalah proses pengorganisasian persediaan uang dari suatu negara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti menahan inflasi atau mencapai tujuan pekerjaan yang lebih sejahtera. Tambahan lagi, perekonomian negara akan berjalan dengan mengacu pada GDP yang dilihat berdasarkan total dari consumption, investment, government spending, dan net export. Syariat Islam diturunkan dengan tujuan untuk kemaslahatan hidup manusia yang disebut maqasid syariah. Maqasid syariah sendiri terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam era awal Islam, yaitu zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal adalah sebuah fondasi dari apa yang sekarang dikenal sebagai bank sentral. Baitul Mal hadir tidak hanya untuk menyalurkan ajaran Allah, lembaga ini bertujuan pula untuk menjaga kesejahteraan dan memastikan pemerataan dalam masyarakat atas hak mereka. Layaknya kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional, kebijakan moneter ekonomi Islam memiliki instrumen-instrumen. Persyaratan cadangan utama adalah instrumen paling penting akibat tingkat diskonto dan operasi pasar terbuka yang ditiadakan dengan mewajibkan bank untuk menempatkan uangnya dalam deposit permintaan di bank sentral sebagai persyaratan cadangan, bukan dalam deposit mudharabah, karena ini adalah ekuitas milik nasabah. Selanjutnya, bank sentral bisa menetapkan limit tertinggi untuk menjamin bahwa total pembiayaannya yang ada sesuai dengan target moneter.
Instrumen untuk mengatasi masalah likuiditas diatasi dengan common pool, di mana bank umum diwajibkan untuk menyimpan sebagian simpanan dalam proporsi tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Perkembangan industri keuangan syariah memunculkan tantangan tersendiri bagi otoritas pengaturan sektor keuangan sebuah negara. Tantangan tersebut khususnya pada formulasi kebijakan moneter yang mengakomodasi dua prinsip aplikasi, yaitu konvensional dan syariah. Pengaturan akan semakin kompleks manakala target penjagaan stabilitas harga harus diikuti dengan pemenuhan pada prinsip-prinsip syariah. Kompleksitasnya juga meliputi pemilihan instrumen dari instrumen yang beragam, baik konvensional maupun syariah, untuk satu set kebijakan moneter yang memberikan sinyal kebijakan yang sama. Berdasarkan perspektif syariah, keberadaan bunga akan membentuk sektor keuangan yang berdiri sendiri dengan pasar keuangan bervariasi. Hal ini berpotensi menarik uang beredar dari sektor real dan berputar di sektor keuangan lebih banyak dan lebih lama. Kecenderungan ini semakin diperkuat dengan praktek spekulasi di pasar keuangan yang menjadi daya tarik para pemilik dana untuk menghasilkan keuntungan dengan relatif lebih cepat dari sejumlah uang yang dimilikinya. Uang beredar tersebut sepatutnya mengalir lancar ke sektor ekonomi real, memfasilitasi aktivitas produktif, yaitu aktivitas penciptaan barang dan jasa. Dengan ekonomi berbasis bunga, yang terjadi hanyalah pembangunan ekonomi yang bersifat semu. Volume ekonomi lebih bersifat abstrak, ia tidak menggambarkan produktivitas dan kesejahteraan secara real, karena penciptaan uang tidak mengikuti penciptaan barang dan jasa. Kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya disesuaikan dengan kondisi business cycle atau siklus kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan penerapan kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sektor real, dan lain-lain. Hal ini terutama mengingat keterkaitan antara kebijakan moneter dan bagian kebijakan ekonomi makro lain yang sangat erat. Dalam konsep moneter konvensional, keeratan hubungan uang dan bunga menjadikan keduanya sebagai variabel penting dalam penentuan jenis dan instrumen kebijakan moneter konvensional yang berbeda dengan konsep moneter syariah. Kebijakan moneter yang selama ini dikenal dikembangkan dengan pemahaman lanskap perekonomian menggunakan sudut pandang konvensional. Corak perekonomian Islam yang bias pada sektor real membuat logika kebijakan di sektor keuangan seperti kebijakan moneter. Salah satu prinsip syariah utama dalam sistem ekonomi Islam adalah pelarangan riba. Dengan definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa riba memiliki karakteristik yang serupa dengan bunga, sehingga cukup tepat dikatakan bahwa bunga sama dengan riba. Wewenang Bank Indonesia juga tertuang pula dalam Peraturan Dewan Gubernur Nomor 18/7/PDK/2016 mengenai kerangka kerja kebijakan moneter, yang menjelaskan bahwa operasi moneter dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Operasi moneter syariah merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan moneter dalam rangka implementasi kebijakan moneter. Dengan demikian, kerangka kebijakan moneter syariah yang dilaksanakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter adalah kebijakan moneter syariah yang berada dalam dual banking system. Menurut sudut pandang Islam, bentuk kebijakan moneter saat ini relatif tidak ideal.
Bukan hanya tidak ideal pada instrumen, tetapi mungkin juga tidak ideal menggunakan paradigma dan prinsip keuangan syariah. Prinsip operasi moneter pada prinsipnya memiliki kesamaan tujuan dengan prinsip operasi moneter kontemporer yang selama ini telah ditetapkan secara luas. Adapun perbedaan yang muncul berasal dari konsep penggunaan uang, di mana konsep syariah hanya menekankan motif penggunaan uang pada aspek fasilitasi transaksi dan store of value. Pengaturan sektor keuangan sepatutnya mendorong lembaga keuangan syariah untuk selalu terhubung dengan aktivitas ekonomi produktif di sektor real. Oleh sebab itu, sebagai otoritas yang mengatur besarnya jumlah uang, bank sentral harus mampu menyediakan instrumen moneter yang dapat menyerap kelebihan uang di perekonomian untuk kemudian dihubungkan dengan kegiatan atau proyek ekonomi produktif sektor real. Otoritas perlu mendorong terciptanya lingkungan industri yang kondusif bagi berkembangnya sektor keuangan syariah nasional melalui pengaturan industri yang baik, termasuk formulasi kebijakan moneter dengan tersedianya instrumen moneter syariah yang tepat. Pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah yang efektif tentunya membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama saat implementasi konsep ke dalam kebijakan pengembangan oleh otoritas terkait dan pengembangan berbagai instrumen keuangan syariah yang dapat dijadikan sebagai wahana penerapan kebijakan. Kebijakan moneter syariah melalui peran dan fungsi instrumen moneter diharapkan dapat berperan: 1. Menjaga keseimbangan sektor real dan sektor keuangan dalam perekonomian. Yang kedua, mencegah penumpukan uang beredar di sektor keuangan secara berlebihan yang dapat memicu krisis. Yang ketiga, mencegah pelipat gandaan uang. Yang keempat, meningkatkan daya tahan atau imunitas perekonomian terhadap potensi krisis. Yang kelima, mampu menjaga saluran bagi kelebihan dana di perekonomian. Dan yang terakhir, mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Sebagai pelajaran penting, tumbuhnya industri keuangan syariah sebagai respon atas kebutuhan jasa keuangan yang sesuai dengan mayoritas agama penduduk Indonesia mendorong munculnya sistem keuangan baru dalam sistem keuangan nasional. Sistem keuangan ganda telah menjadi realita yang tidak dapat dielakkan, di mana sistem keuangan konvensional dan syariah hadir berdampingan dalam mendukung terciptanya sistem keuangan yang sehat dan kuat yang diharapkan mampu berkontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional. Sementara itu, lembaga otoritas di sektor keuangan syariah sudah relatif terbangun dan optimal dalam pengaturan dan pengawasan industri, di antaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional. Adapun beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk perumusan kebijakan moneter syariah dalam sistem keuangan ganda agar dapat memenuhi prinsip syariah dan efektif sebagai kebijakan, di antaranya arah kebijakan moneter untuk masing-masing sistem tidak harus sama, tetapi keduanya harus mempertimbangkan ketersediaan likuiditas bagi kelancaran keuangan dan pembangunan ekonomi. Infrastruktur hukum yang belum jelas mendapat pijakan yang jelas. Pengembangan pasar modal dan pasar keuangan yang berbasis bagi hasil, penyusunan sebuah master plan pengembangan sistem keuangan syariah nasional, mendorong kecukupan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dalam keuangan syariah, mendorong penggunaan beberapa alternatif instrumen berbasis syariah untuk kebijakan moneter, serta penguatan langkah bersama
khususnya otoritas-otoritas lembaga keuangan syariah dalam menciptakan lingkungan industri keuangan syariah yang kondusif bagi praktek-praktik kebijakan moneter syariah dan penggunaan instrumen moneter syariah dalam rangka mewujudkan sistem industri keuangan syariah yang ideal, sehingga kemanfaatan sektor keuangan syariah dirasakan secara optimal oleh perekonomian. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan ganda. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.